Saya kembali ke Pak Anwar Abbas. Pak Anwar, saya melihat kutipan dari Muhammad Kece di YouTube ini beragam. Ia mengatasnamakan kitab kuning, kemudian menyalah-nyalahkan Nabi Muhammad. Anda melihat pemikiran diksi yang ia pilih ini mengapa bisa muncul dengan sendirinya dan konsisten selama 1 tahun lebih ia utarakan di kanal YouTube-nya, Pak Anwar? Simpulan dia tidak sakit jiwa. Kalau tadi Sekretaris Umum PP Muhammadiyah meminta supaya diperiksa kejiwaannya, saya rasa nggak usah diperiksa kejiwaannya. Orang ini sehat ini. Cuma dia memiliki kebencian kepada Islam. Begitu. Saya nanti ini dipergunakan oleh pihak kepolisian menyatakan Kece nggak bisa ditangkap karena sakit jiwa gitu kan. Pada orang sakit jiwa itu ya kalau dia berbicara itu ngawur. Ini nggak ngawur. Tadi Mas Andromeda menyatakan konsisten kan. Gitu kan, kalau konsisten tuh bukan orang sakit jiwa itu, orang yang sehat jiwanya tetapi ya memiliki kebencian terhadap Islam. Ini yang disampaikan oleh Sekjen PBNU. Ya sudah melanggar undang-undang yang ada karena dia bicara tentang hate speech. Itu oleh karena itu bagi saya ya terus terang ya apa yang disampaikan oleh siapa, oleh si Kece ini ya. Ini akan merusak persatuan dan kesatuan kita ya, kerukunan hidup antar umat beragama. Nah, sikap saya begini ya, jangan sampai karena ulah dan tindakan orang seorang ya, lalu ibarat pepatah jangan sampai gara-gara nila setitik ya, rusak susu sebelanga. Jangan sampai gara-gara si Kece sendiri, seorang diri gitu ya, lalu hubungan baik antar umat beragama menjadi rusak. Padahal seperti kita ketahui bersama yang hubungan antar umat beragama di negara ini menurut saya cukup baik dan cukup bagus ya. Cukup terjaga dan terpelihara. Tetapi kalau seandainya perkataan dan pernyataan-pernyataan si Kece ini dibiarkan berterusan, apalagi Pak Andromeda tadi bilang ya dia sangat produktif sekali, ya sudah. Saya rasa nanti akan terjadi konflik sosial ya. Konflik horizontal, konflik antar agama. Pertanyaan saya, pemerintah mau nggak ambil resiko, gitu kan ya? Mau nggak ambil resiko? Gara-gara satu orang ini kemudian negeri ini remuk, mau nggak? Ya terserah. Kalau kita terserah gitu aja. Dan tadi Pak Helmi sudah mensinyalir ya. Nanti ini orang-orang di lapis bawah bergerak, ya yang mereka nggak paham juga ya main hantam saja kiri kanan kan. Tambah kacau negara ini. Oleh karena itu bagi saya ya, himbauan yang disampaikan oleh PBNU, yang disampaikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia, supaya didengar oleh para penegak hukum, terutama oleh pihak kepolisian. Itu saja pesan saya. Terima kasih. Baik, Pak Helmi, selain sekarang bentuk kecaman yang dikeluarkan oleh NU Muhammadiyah, menurut Anda tindak lanjut seperti apa lagi agar tidak ada pembiaran, Pak, terhadap Muhammad Kece ini? Ya, pertama, para tokoh umat antar beragama ini harus menyampaikan edukasi kepada umatnya, pada setiap umatnya, bahwa pada dasarnya kita harus membangun spirit moderasi dalam beragama. Bahwa betul keyakinan kita itu berbeda-beda, tetapi kita harus membangun kebersamaan di tengah keberbedaan itu. Islam sendiri sebagai sebuah ajaran telah menganjurkan kepada umatnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Seru dan ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan penuh kebijaksanaan dan pengajaran-pengajaran yang baik. Jadi dengan cara-cara yang baik, bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara teror, bukan dengan cara marah-marah. Bahkan disebutkan dalam Quran juga disebutkan bahwa wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalau ada perbedaan, selesaikanlah perbedaan itu juga dengan cara yang baik. Ya. Nah, saya khawatir kalau tindakan yang dilakukan oleh Kece, mengingat sekarang sudah ada undang-undang yang mencukupi ya, untuk menjangkau seseorang yang melakukan ujaran kebencian melalui sosial media. Saya khawatir kalau terjadi pembiaran, maka di sisi yang lain, umat yang merasa tersinggung dengan pernyataan ini kemudian melakukan kebodohan yang sama. Nah, ini yang saya khawatirkan.
Maka untuk itu kami mohon, dan saya juga sudah menyampaikan pesan kepada Pak Kapolri ya, untuk segera mengusut masalah ini agar apa yang dilakukan oleh Kece ini tidak dianggap sebagai sebuah pembiaran dan pembenaran ya. Mengingat apa yang disampaikan oleh Kece ini tidak dalam kapasitas sebagai seorang yang mengerti agama. Ya, kalau di Islam sendiri, kalau kita memetakan bagaimana dia baca Qur'annya, dari makhrajnya, tajwidnya, banyak keliru dia. Membaca sejarah juga banyak keliru. Ya. Jadi saya tidak yakin bahwa yang bersangkutan pernah belajar Islam secara sungguh-sungguh. Ya, yang pernah dia akui bahwa katanya pernah ikut beberapa pesantren dan pernah memeluk Islam dan keluar pada tahun 2003. Saya tidak yakin. Ya. Maka untuk itu, marilah kepada kita semua untuk sekali lagi tidak terpancing dengan masalah ini, terutama warga masyarakat di bawah. Serahkan, kita percayakan kepada aparat penegak hukum, dan PBNU sendiri melalui LPBHNU, lembaga yang menangani masalah-masalah advokasi, ya, kami juga akan melayangkan laporan kepada kepolisian agar yang bersangkutan segera diperiksa. Baik. Terima kasih Sekretaris Jenderal PBNU Bapak Helmi Faisal Zaini dan juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Bapak Anwar Abbas sudah bergabung di Kabar Petang.